Suara angin, angin sing ngeridu ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan iringan doa, hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, peserta MPLS SMA Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2020-2021, Bapak sampaikan kata ucapan selamat datang di SMA Negeri 2 Bangkalan. Selamat mengukir prestasi akademis non-akademis. Apa-apa yang belum kalian capai di SMP bisa diwujudkan di SMA Negeri 2 Bangkalan, karena SMA Negeri 2 Bangkalan tidak hanya mengawal prestasi akademis tetapi juga sangat memperhatikan prestasi-prestasi non-akademis yang akan dibimbing, dibina, ditempa oleh tenaga-tenaga profesional. Anakku sekalian yang berbahagia, MPLS merupakan prosesi kegiatan belajar dan mengajar di tingkat sekolah menengah atas dari para pemateri, sehingga kalian bisa lebih dekat mengenal SMA Negeri 2 Bangkalan melalui materi wawasan Wiyata Mandala, kemudian materi-materi yang lain, dan kebetulan Bapak ingin menjelaskan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentunya kalian akan bertanya, mengapa harus ada materi kesadaran berbangsa dan bernegara? Apakah selama ini kita tidak sadar, kurang sadar? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu boleh saja, karena secara umum tidak ada masalah. Akan tetapi pada sisi-sisi yang krusial, kita sering memperhatikan adanya tawuran antar pelajar, adanya ketidakpuasan pilkades, pilkada maupun pilpres. Itu belum lagi masalah-masalah yang bergejolak di daerah-daerah yang sering kita dengar, sering kita perhatikan, baik dari media sosial maupun media televisi. Kejadian-kejadian itu merupakan indikator bahwa kita belum sepenuhnya sampai kepada tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kalian perlu diberi pembimbingan, perlu diberi materi seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan berbangsa dan bernegara. Setidak-tidaknya kalian itu paham bahwa ada 5 yang perlu kalian pahami tentang nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Kemudian kalian perlu memahami tentang ideologi Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara. Dari kelima itu, kita jelaskan satu persatu. Cinta tanah air. Sebagai orang Islam, kalian tentunya sering familiar sekali dengan kalimat-kalimat hubbul waton minal iman, ya. Jadi cinta tanah air itu merupakan sebagian dari iman. Mengapa Bapak mengangkat sebuah hadis hubbul waton minal iman?
Ini semata-mata dimaksudkan agar kalian tidak ada keraguan lagi di dalam menerapkan kecintaan terhadap tanah air, karena sebagai umat Islam sudah diberi anjuran agar mencintai tanah airnya. Lalu dengan cara apa sebagai warga negara yang baik mewujudkan cinta tanah air? Di antaranya, kalian perlu mengetahui sejarah negara kita sendiri, kemudian melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan, dan yang pasti menjaga nama baik negara kita sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, seperti perkelahian antar pelajar, antar etnis. Apabila hal-hal semacam ini bisa terpelihara dengan baik, maka anak bangsa akan berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun belakangan ini mungkin marak isu-isu atau rumor politik yang memanas dengan jargon haluan ideologi Pancasila. Kalian tidak boleh ikut-ikutan menangani atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya anarkis. Percayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang semacam ini. Nah, ini merupakan salah satu wujud kecintaan terhadap tanah airnya. Karena Pancasila itu sendiri merupakan alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Nah, untuk ini sangat relatif sekali, sangat bergantung siapa yang bersedia menjadi duta untuk mengukir nama baik negaranya. Apakah itu tentang prestasi-prestasi olahraga, prestasi seni budaya, ekonomi, maupun pertahanan. Sebut saja misalnya sebentar lagi ini akan ada SEA Games. Para atlet semuanya rela berkorban untuk mengukir nama baik negaranya, ditinggalkan hal-hal yang sifatnya pribadi, keluarganya, kemudian pekerjaannya, semata-mata untuk negaranya. Termasuk juga para supporter yang rela berlama-lama anti karcis hanya untuk mendukung para atlet yang berjuang mengukir nama baik negaranya. Belum lagi contoh-contoh misalnya dari pertahanan, kemudian dari pendidikan, sains dan teknologi, dan kalian bisa mengembangkan sendiri soal rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Yang terakhir atau yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Ketika kalian mendengar memiliki kemampuan bela negara, tentu semuanya akan berpikir dengan alat-alat perang, memanggul senjata, kemudian
maju ke medan perang. Ini bisa saja dalam kondisi darurat militer. Akan tetapi ketika dalam suasana yang kondusif, yang dimaksud memiliki kemampuan bela negara, kalau kalian sebagai pelajar, maka belajarlah dengan baik, terus menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Itulah nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam hatiku